Kembali di Kompas Siang, Saudara. Polemik operasi tangkap tangan atau OTT KPK di Basarnas yang menyeret 2 perwira tinggi TNI memasuki babak baru. Setelah KPK meminta maaf, kini Pusat Polisi Militer TNI menetapkan Kabasarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Korsmin Basarnas Letkol ADM Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Badan SAR Nasional terus bergulir. Pusat Polisi Militer TNI akhirnya menetapkan 2 perwira tinggi TNI, yakni Kabasarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Koordinator Administrasi Kabasarnas Letkol ADM Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka. Penetapan tersangka oleh Puspom TNI ini terjadi 3 hari setelah Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meminta maaf usai menetapkan Kabasarnas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada 28 Juli lalu. Kedua tersangka kini ditahan di instalasi militer TNI AU di Halim Perdana Kusuma. Penyidik Puspom TNI meningkatkan tahap penyelidikan kasus ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan kedua personel TNI aktif atas nama HA dan ABC sebagai tersangka. Terhadap keduanya malam ini juga kita lakukan penahanan dan akan kita tempatkan di instalasi tahanan militer milik Pusat Polisi Militer Angkatan Udara. Di sisi lain, KPK menahan Mulsunadi Gunawan, salah satu tersangka penyuap Kepala Basarnas yang menyerahkan diri ke KPK pada Senin pagi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, Mulsunadi Gunawan dan 2 tersangka lain diduga menyuap Kabasarnas sebesar 10% dari nilai kontrak pengadaan barang dan jasa. KPK menduga sejak tahun 2021 hingga 2023, Kepala Basarnas menerima suap 88,3 miliar rupiah. MG sudah kita tetapkan sebagai tersangka minggu lalu dan pada ini akan dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai hari ini tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Sebelumnya operasi tangkap tangan yang berujung penetapan tersangka terhadap pejabat Basarnas oleh KPK menuai polemik. KPK mendadak jadi sorotan setelah Wakil Ketua KPK Johanis Tanak meminta maaf kepada TNI dan menyalahkan anak buahnya yang dinilai khilaf soal penetapan tersangka Kepala Basarnas Marsikal Madya Henry Alfiandi dan Korsmin Basarnas Letkol Afri Budi Cahyanto. Menanggapi kisru penetapan tersangka Kabasarnas oleh KPK, Presiden Joko Widodo menyebut ada permasalahan koordinasi. Jokowi menegaskan akan melakukan evaluasi terkait penempatan pejabat di lembaga yang strategis, termasuk jabatan sipil yang diisi militer. Menurut saya masalah koordinasi masalah koordinasi yang harus dilakukan. Semua instansi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Menurut aturan, udah. Kalau itu dilakukan, rampung. Semuanya akan dievaluasi. Tidak hanya masalah itu, semuanya. Karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan, terjadi korupsi. Anggota Komisi 1 DPR RI Davi Laksono meminta penegakan hukum atas kasus. Davi juga meminta pemerintah untuk mengkaji apakah Undang-Undang Peradilan Militer perlu direvisi. Kita minta agar ada transparansi dan kepastian hukum untuk penegakan hukum dari segala macam pihak, baik apakah dari POM TNI, KPK, ataupun dari instansi lainnya, untuk memastikan bahwa segala macam persoalan yang ada dalam situasi ini, perhara ini, dapat terkuak dan jelas. Nah, banyak yang jadi pertanyaan masyarakat, itu ini wilayahnya siapa, skupnya mana, karena ini berkaitan dengan korupsi dan ini adalah jabatan sipil. Nah, apakah memang dipandang perlu direvisi Undang-Undang Peradilan Militer, itu kita kembalikan ke pemerintah. Sementara itu di tengah bergulirnya kasus ini, pimpinan dan pejabat KPK mendadak mendapat karangan bunga misterius. Karangan bunga yang dikirim ke rumah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata oleh oknum yang menyebut dirinya sebagai tetangga, berisi pesan, "Selamat atas keberhasilan Bapak Alexander Marwata memasuki pekarangan tetangga."
Terkait karangan bunga, ya saya berterima kasih mendapat dukungan, ya karena ucapannya kan selamat atas keberhasilan Bapak Alexander Marwata memasuki pekarangan tetangga. Nah, itu kan dukungan kan. Saya anggap itu bukan suatu teror dan saya tidak menuduh siapa yang mengirimkan, kan gitu kan. Ya bisa saja kan masyarakat yang memang mendukung KPK. Dalam kasus dugaan korupsi di Basarnas, KPK telah mengamankan 11 orang, serta barang bukti dugaan suap senilai 999,7 juta rupiah pada 25 Juli lalu. KPK dan Puspom TNI berjanji akan bersinergi untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini soal kelanjutan kasus suap Basarnas akan disampaikan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Dian, hingga saat ini bagaimana kelanjutan dari proses penyidikan yang diduga melibatkan Basarnas dan juga 2 perwira TNI. Lalu apa saja temuan dari penyidik yang dilakukan oleh Puspom TNI ini? Ya, temuannya adalah Puspom TNI menemukan ada unsur pidana dalam proses penyelidikan kasus dugaan suap di Basarnas yang diduga melibatkan 2 anggota aktifnya, Juno, sehingga Puspom TNI akhirnya menaikkan status penyelidikan, menaikkan tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Dan akhirnya Puspom TNI juga sudah menetapkan 2 anggota aktifnya, Marsdia Henry Alfiandi serta Letkol Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka atas kasus ini. Nah, kemudian juga setelah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya langsung ditahan di instalasi tahanan militer milik Puspom TNI Angkatan Udara di Halim Perdana Kusuma. Tentu saja untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Nah, pada hari kemarin saat konferensi pers ini dan Puspom TNI, Marsda Agung Handoko juga menyampaikan sejumlah peran dari salah satu tersangka yakni Letkol Afri Budi Cahyanto. Di antaranya adalah Letkol Afri ini berperan sebagai pihak yang menjalin komunikasi dengan pihak swasta terkait dengan urusan pengadaan barang dan jasa, dan kemudian juga Letkol Afri ini bertugas menerima dana komando atau DAKO dari pihak swasta dan kemudian juga bertugas mengelola serta melaporkan dana komando ke Kabasarnas Marsdia Henry Alfiandi. Nah, dana komando inilah yang kemudian saat ini sedang didalami oleh Puspom TNI karena diduga DAKO ini merupakan kode yang digunakan dalam aktivitas suap di Basarnas oleh Kabasarnas dan juga pihak swasta. Tengah didalami terkait dengan aliran dan juga peruntukannya. Nah, karena proses penyidikan di Puspom TNI saat ini sudah berlangsung, tentu penyidik militer juga membutuhkan sejumlah alat bukti yang sudah terlebih dahulu dimiliki oleh penyidik KPK, sehingga saat ini keduanya tengah berkoordinasi menggunakan sistem pinjam pakai barang bukti. Jadi nanti penyidik militer ini akan meminjam alat bukti yang sudah dimiliki KPK untuk proses penyidikan. Nah, 2 anggota militer aktif saat ini sudah ditangani oleh Puspom TNI sesuai dengan tupoksinya, sementara KPK juga tetap melanjutkan proses penyidikan terhadap 3 tersangka sipil lainnya. Yang terbaru kemarin salah satu tersangka Mulsunadi Gunawan yang merupakan pihak swasta yang datang menyerahkan diri ke KPK juga sudah langsung dilakukan penahanan di rutan KPK Gedung Merah Putih selama 20 hari pertama terhitung sejak 31 Juli hingga 19 Agustus mendatang. Nah, selanjutnya Juno, Ketua KPK Firly Bahuri dalam penanganan kasus ini tetap mengagendakan rencana pertemuan dengan Panglima Laksamana Yudo Margono untuk membahas terkait dengan koneksitas atau penggabungan antara penyidik KPK dengan penyidik Puspom TNI supaya memastikan bahwa penanganan kasus dugaan suap di Basarnas ini tetap berjalan atau tidak mangkrak dan kasus ini bisa berjalan di bawah koordinasi KPK sesuai dengan Undang-Undang KPK pasal 42. Juno. Ya, Dian, untuk saat ini juga ada ancaman karangan bunga kepada pimpinan KPK. Lalu apakah KPK akan membuat laporan ke pihak kepolisian atas ancaman ini? Informasi yang kami terima, Ketua KPK Firly Bahuri memang sudah melapor ke Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait dengan ancaman atau teror yang diterima oleh pejabat struktural KPK melalui karangan bunga. Tapi sampai dengan saat ini memang KPK menyampaikan tidak mau berspekulasi terkait siapa pengirim beberapa karangan bunga tersebut dan kemudian juga
mengklaim tidak terpengaruh kinerja KPK terhadap ancaman atau teror yang kemudian diduga dilakukan oleh oknum tertentu. Nah, bahkan salah satu penerima karangan bunga yakni Wakil Ketua KPK Alexander Mata justru menilai karangan bunga yang ia terima ini sebagai dukungan publik atas kinerja KPK. Jadi karangan bunganya seperti yang kita tahu itu bertuliskan ucapan selamat atas keberhasilan Bapak Alexander Marwata telah memasuki pekarangan rumah tetangga. Nah, tentu karena ini diduga merupakan pengancaman dan sesuai dengan pasal 369, pasal pengancaman ini merupakan delik aduan, maka kalau ingin diusut atau ditindaklanjuti lebih lanjut harus ada aduan resmi kepada pihak kepolisian dari pelapor. Jadi kita pantau bersama nanti bagaimana perkembangan terkait dengan kasus ini, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dari Gedung KPK Jakarta.